Makassar orang bilang bahasa Manadonya Manado Card, artinya kartu Manado aja. Oh, itu strateginya yang formula rahasia begitu Ketua ya. Karena dengan berpartai, salah satu yang saya dapatkan adalah banyak kawan, Pak. Sebenarnya, Ya. Better itu kalau ada makanan tuh ada salah satu merek sebenarnya. Hanya satu kata saya, luar biasa, Pak. Hai teman pemilih, welcome to podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Dengan semangat 5S, salam, sapa, senyum, sigap, dan sehat, mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan yang lebih baik. Better. Masih bersama saya, Heri Setiawan, anggota KPU Kabupaten Bogor, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, di Jalan Tegar Beriman nomor 35. Dan kali ini kita akan berbincang dengan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bogor, Bapak Dr. Fritz. Selamat datang Pak Ketua. Terima di kasih. KPU Corner ya. Kita santai saja gitu Ya. ngobrol. Baik teman pemilih, sebelum kita mulai obrolan kita hari ini, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan nyalakan tombol loncengnya, serta follow semua akun media sosial KPU Kabupaten Bogor di bawah ini. Itu ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Nah, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi teman pemilih semuanya. Pak Ketua Partai Nasdem Kabupaten Bogor, selamat datang di podcast KPU Corner. Terima kasih. Corner itu adalah kepanjangan sebenarnya. Ada courses, news, dan reviews. Jadi Kabupaten Bogor, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ajang perkenalan juga ya, podcast KPU bersama teman-teman DPD Partai Nasdem. Jadi selamat datang Pak Ketua. Terima kasih. Apa kabar nih Pak Ketua? Alhamdulillah, salam sehat. Kami semua dalam keadaan kondisi baik. Alhamdulillah. Saya awali dengan salam restorasi. Assalamualaikum. Nasdem. Ya. Sekarang sedang sibuk apa nih DPD Partai Nasdem Kabupaten Bogor? Ya, seperti biasanya kita penyiapan pengadministrasian, kemudian kita mempersiapkan segala perihal untuk penyusunan kesiapan-kesiapan yang dibutuhkan untuk melengkapi administrasi yang meliputi IKTA. Kita mempunyai program IKTA di mana kita melaksanakan sosialisasi dan kita mencari pemilih-pemilih tetap, dan ini sudah berjalan sesuai yang rencana yang telah diberikan oleh DPW dan DPP. Yang alhamdulillah sampai sekarang dengan pengurus DPD yang ada, kemudian dengan pengurus 40 DPC, kita sudah masuk ke 435 DPRT yang ada di Kabupaten Bogor. Insya Allah mudah-mudahan kita terus bergerak untuk melengkapi persyaratan-persyaratan terutama yang diinginkan oleh partai politik Nasdem DPP untuk melengkapi segala yang berhubungan dengan kaitan administrasi dan lain-lain. Salah satunya mungkin verifikasi partai politik ya Pak Betul Ketua sekali. ya. Nah, Itu perlu itu PR, perlu PR berat itu ya, kita betul, harus betul. lengkapi dari sekarang. Dari sekarang, mumpung masih ada waktu ya Pak Ketua ya. Betul sekali. Ya. Mohon izin nih Pak Ketua, kami ditugaskan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Bogor untuk menggali lebih dalam soal tidak hanya DPD partai, profil partai, tapi juga ketuanya. Nah, boleh tanya saya mungkin Pak Ketua ini lahir di mana, kemudian ya dulu sekolahnya di mana misalnya gitu, sekarang bertugas di mana misalnya. Silakan mungkin Pak Ketua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya terus terang partai itu pemain baru, Pak. Namun saya mempunyai komitmen yang cukup tinggi. Jadi saya nama lengkapnya cukup sulit, Friedrich Max Rumincap, panggilannya Fritz. Saya alhamdulillah seorang dokter, kemudian saya seorang spesialis kandungan. Saya konsultasi magister administrasi rumah sakit. Sehingga banyak kawan-kawan mengatakan, Bapak ini mungkin apalagi yang kurang katanya. Nah, namun itulah dengan partai saya merasa di mana latar belakang saya sebelumnya adalah sebagai anggota TNI Angkatan Udara. Kemudian saya purna tugas pada tahun 2018. Saya mencoba
untuk mengabdikan talenta yang masih diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk memberikan sumbangsi terhadap bangsa dan negara di dalam partai tentunya, untuk bisa memberikan banyak asupan-asupan, masukan yang positif, terutama lagi bagi kemaslahatan dan kebaikan bangsa dan negara. Berarti memang Pak Ketua ini sebenarnya ahli bedah sebenarnya Ketua ya. Betul. Berarti di DPD partainya bakal dibedah sama Ketua ini kayaknya. Lalu kemudian menjadi menjadi lebih baik lagi gitu Ketua ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Sama dengan KPU berarti harus better gitu Ketua ya. Memang sampai sekarang saya masih aktif melaksanakan profesi saya sebagai seorang dokter, karena kebetulan saya juga memiliki sebuah rumah sakit yang dimana saya selalu menjalankan fungsi kompetensi saya secara berkesinambungan, di samping melaksanakan tugas sebagai Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bogor. Ya, kalau dilihat dari latar belakang tadi, selain profesi dokter, Pak Ketua juga bertugas di TNI Angkatan Udara ya. Betul. Sebenarnya kalau di dalam pemilu itu, Pak Ketua ini sebenarnya pemilih pemula sebenarnya. Betul. Karena sekali. Sebelumnya kan belum boleh tidak boleh memilih ya. Betul. Jadi sudah purna tugas, sudah pensiun, baru kemudian menjadi pemilih pemula sebenarnya Pak Ketua. Betul, ya. Yang saya tanya berikutnya itu lahir dan aslinya mana nih? Kalau dari nama kayaknya agak susah nih Pak Ketua nih. Iya, saya lahir di Makassar. Oh, di Makassar. Ya, tepatnya di kota Ujung Pandang ya, karena dulu namanya Ujung Pandang. Ya. Asli saya Manado. Oh, Manado aslinya. Cuman karena saya besar lahir di Makassar, orang bilang bahasa Manadonya Manado Kart, artinya kartu Manado aja. Oh, kartu Manado. Tapi besar lahir saya di Makassar. Yeah. Kemudian karena setelah saya masuk Fakultas Kedokteran dan menjadi seorang dokter, kemudian saya menjadi seorang militer, akhirnya saya bisa kemana-mana, dan saya memang punya pengalaman dinas di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saya sudah pernah melewati dan bertugas, bahkan saya sudah beberapa kali mengikuti atau membawakan misi-misi negara dalam misi kemanusiaan TNI Angkatan Udara di luar Indonesia. Seperti itu. Wow, pastinya nih Partai Nasdem bangga sekali punya kader seperti Pak Ketua ini ya. Mudah-mudahan. Amin kalau gitu. Ini kan beda jauh nih antara profesi dokter kemudian militer dengan kiprahnya di dunia politik nih. Jadi sebenarnya latar belakang Pak Ketua ini terhadap dunia politik nih apa sebenarnya yang memantiknya itu? Nah itu dia ya. Jadi pertama memang saya ingin tetap mengabdikan kekuatan yang masih diberikan oleh Allah Yang Maha Kuasa untuk tetap berkarya untuk bangsa dan negara. Tentunya harus ada kendaraan yang kita pakai. Nah, dengan adanya Nasdem ini, saya merupakan kendaraan yang cukup tepat yang menjadi pilihan saya untuk bisa berkarya dan membawa kawan-kawan, karena dengan berpartai salah satu yang saya dapatkan adalah banyak kawan, Pak. Ini yang saya syukur alhamdulillah bahwa kawan-kawan tersebutlah yang membuat kita selalu berenergi, kemudian kita bisa lebih banyak mengetahui sampai sejauh mana sumbangsi yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara. Harapannya tentunya akan lebih baik ya, karena visi misi dan segala yang ada di Partai Nasdem itu sungguh baik bagi saya, dan banyak yang hampir sinergi dengan latar belakang saya ya. Di mana Bapak kami Pak Surya Paloh dengan begitu energinya sangat menginginkan di mana kita bisa benar-benar berjuang tanpa mahar, kemudian berdemokrasi dengan baik dan benar, dan lain sebagainya yang sangat positif. Itu nampaknya sudah mulai masuk ke profil Partai Nasdem ini Pak Ketua deh. Luar biasa kira-kira begitu. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan terkait dengan salam restorasi. Ini mungkin bisa menyampaikan Pak Ketua terkait dengan profil Partai Nasdem ini sebenarnya, supaya teman pemilih kita juga tahu soal program visi misi semua partai politik ya. Kali ini kita dengan Partai Nasdem. Baik. Silakan Pak Ketua. Terima kasih. Jadi Partai Nasdem itu khusus Kabupaten Bogor itu kami berawal dengan Ormas pada tahun 2011. Kemudian setelah didaftarkan sebagai partai di Kabupaten Bogor pada tanggal 11 November 2011. Jadi kami sebentar lagi berulang tahun yang ke-10. Nah, setelah itu berjalannya waktu sampai sekarang tahun 2021, kita sudah beberapa kali update untuk tugas dan fungsi serta visi misi.
Dan yang sampai sekarang saya dapat sampaikan bahwa kita mempunyai visi utama adalah Indonesia merdeka, berdaulat secara ekonomi dan bermartabat dalam budaya. Adapun misi kita itu antara lain satu, kita akan membangun politik demokratis berkeadilan. Inilah yang menjadi misi pertama kita. Dan yang kedua adalah demokrasi ekonomi untuk lapangan kerja. Yang ketiga adalah gotong royong sebagai karakter bangsa. Ini yang perlu kita utamakan di dalam melaksanakan visi misi daripada Partai Nasdem tersebut. Saya kira itu yang paling penting. Kita di DPD ini tentunya mempunyai tugas-tugas utama, yaitu kita melaksanakan kebijakan-kebijakan dari DPP, DPW, dan juga aturan-aturan partai. Kita mempunyai program kerja dan tentunya anggaran yang selalu kita laporkan kepada DPW. Kita senantiasa melaksanakan sejak sekarang mulai menyaring, mengusulkan calon-calon legislatif DPRD kepada DPP dan juga termasuk calon kepala daerah. Selain itu kita juga melakukan koordinasi terus dengan DPP dan DPW dan melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin rapat lainnya yang kita selenggarakan. Untuk DPD Kabupaten Nasdem kita itu ada 36 anggota dengan 6 anggota sebagai Dewan Pembina dan Dewan Pakar. Itu pengurus ya? 36 pengurus ya? 36. Jadi kemudian kita dilengkapi dengan sayap dan badan. Okay. Ada 6 sayap dan badan dan juga beberapa unit di bawahnya, ya, antara lain yang kita namakan Cyber Army. Cyber Army ada ya, Pak Ketua ya? Cyber Army. Luar biasa itu. Kemudian kita punya kelompok milenial, unit milenial dan rescue. Nanti mungkin sebentar lagi ada beberapa tambahan karena kita lagi melaksanakan lobby kepada pimpinan untuk bisa melanjutkan mungkin dengan program UMKM dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian untuk sayap dan badan kita mempunyai Garda, ya, kemudian ada Garnita untuk wanitanya, kita punya Badan Hukum, kita punya Liga Tani untuk tani, kemudian Liga Mahasiswa, dan yang terakhir kita punya Gemuruh untuk buruh. Jadi cukup besar. Sisa bagaimana caranya nanti kita mengelola sedemikian rupa dengan kawan-kawan di DPD supaya partai kita bisa lebih eksis, lebih solid dari waktu ke waktu. Karena perlu kita sampaikan bahwa memang pada tahun 2019 kemarin kita belum mendapatkan kursi di legislatif, namun insya Allah kita mempunyai komitmen yang cukup besar. Pada tahun 2024 kita bisa lebih baik tentunya, lebih berhasil, dan kita harapkan bahwa 6 kursi untuk DPD minimal, 1 kursi untuk DPRD provinsi dan 1 untuk DPR RI bisa kita peroleh. Demikian. Ya, luar biasa ini Pak Ketua. Memang namanya visi misi ya, pasti semuanya itu kan ideal begitu Pak Ketua ya. Nah, kalau melihat karakter Kabupaten Bogor, bagaimana Ketua melihat ini? Apakah visi misi Partai Nasdem ini bisa klop enggak dengan masyarakat Kabupaten Bogor? Apa kemudian kira-kira keunggulan ya dibandingkan dengan masyarakat lainnya misalnya nih? Bagaimana Pak Ketua melihat masyarakat Kabupaten Bogor misalnya? Ya, baik. Memang kita tahu Bogor itu kabupaten terutama ya, unik banget, Mas. Ya. Meskipun kita berseberangan dengan kota Bogor, dengan Depok, tapi Bogor ini benar-benar sangat unik. Apalagi luas sekali ya, Ketua ya. Sangat luas. Ini kita paling besar, saya kira itu nggak perlu didiskusikan karena pasti semua tahu bahwa kita adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, bahkan dengan DPT yang luar biasa. Sehingga memang ini butuh effort yang cukup besar untuk melaksanakan, mengemukakan visi misi kita bisa terlaksana di Kabupaten Bogor. Insya Allah dengan kerja keras kawan-kawan di DPD, kita akan masuk dengan segala program yang sudah kita siapkan sampai saat ini. Kita banyak program, Nasdem Peduli, kemudian beraneka ragam kegiatan-kegiatan lainnya yang sementara kita kelola dan ada yang sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan kita bisa memberikan simpati tentunya kepada masyarakat bahwa kita memang selalu ingin berbuat, tidak hanya berkata saja.
dan nanti masyarakat akan menilai. Saya kira seperti itu. Iya. Tentunya pasti partai punya strategi khusus yang tidak bisa disampaikan di dalam forum ini. Betul ya Ketua sekali. ya. Itu strateginya yang formula rahasia begitu Ketua ya. Baik, pastinya tadi kan Pak Ketua, Pak Dokter ya. Ini kan karena profesi dokter. Ada program spesifik enggak misalnya karena dokter ya. Jadi pasti kan punya nilai-nilai kemanusiaan ya, human values gitu. Nah, apa yang kira-kira menjadi keunggulan ya ketika misalnya Pak Dokter memimpin sebuah partai yang hari ini diturunkan menjadi sebuah program begitu. Program apa kira? Apakah program vaksin misalnya atau apa Pak Ketua? Baik, terima kasih. Mungkin kita yang terawal melaksanakan program vaksinasi ya. Partai yang pertama melaksanakan, dan kita sudah melaksanakan program vaksinasi 2 periode dengan capaian kurang lebih hampir 2.000, dan memang itu merupakan target kita dalam masa pandemi seperti ini. Selain itu karena memang saya seorang dokter, sehingga memang effort saya lebih banyak saya perhatikan ke masalah kesehatan. Antara lain kita memediasi pasien-pasien ataupun masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS. Kita mengantar, mengawal mereka supaya mereka bisa merasakan memang sumbangsi atau perhatian negara terhadap masyarakat-masyarakat terutama yang kurang mampu. Kita bekerja sama bersosialisasi dengan beberapa ormas tentunya untuk melaksanakan pendampingan bagi masyarakat-masyarakat yang butuh pertolongan kesehatan terutama. Selain itu saya kebetulan memiliki sebuah sarana pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dan tingkat pertama, yaitu klinik dan rumah sakit. Nah, rumah sakit kami kebetulan kami memprioritaskan bagi masyarakat-masyarakat apalagi yang sudah ber-EKTA Nasdem untuk dijadikan prioritas dalam memberikan pertolongan. Nah, kita itu pun sekarang saya lagi aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, antara lain khitanan massal, kemudian kita melaksanakan operasi tutup kandungan atau steril yang lebih terkenal dengan kontrasepsi mantap dengan cara endoskopi. Kemarin kita sudah lakukan kurang lebih 250 warga Kabupaten Bogor secara gratis. Itu kerjasama dengan DP3 AKB Pemda Kabupaten Bogor. Kemudian kita sudah melaksanakan operasi katarak bersama. Kita juga sudah melaksanakan operasi bibir sumbing, itu karena heavy-nya ke kesehatan. Sampai sejauh ini kita sudah lakukan seperti itu. Sehingga mudah-mudahan semua itu bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Iya, benar sekali. Kalau Pak Ketua melihat program vaksinasi di Kabupaten Bogor, itu bagaimana Pak Ketua menilainya? Sementara ini kan semua pihak ini secara simultan bergerak untuk melakukan vaksinasi begitu. Effort yang dilakukan sudah sangat banyak tentunya. Nah, apakah kemudian itu sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Bogor menurut Pak Dokter misalnya? Memang betul, semua sudah berlomba-lomba melaksanakan vaksinasi. Tetapi memang saya melihat bahwa target nasional justru Kabupaten Bogor masih sangat kurang, masih sangat rendah. Nah, kenapa demikian? Mungkin karena beberapa stakeholder yang ada di Kabupaten Bogor belum merasa diajak bersama untuk melaksanakan program tersebut secara sinergis. Nah ini, jadi masing-masing berbuat sehingga mungkin arahnya kadang hasil yang kita dapatkan, terutama kita tahu bahwa sekarang kan dengan era seperti vaksinasi ini, pemerintah mewajibkan sebagai syarat untuk mengikuti acara-acara, misalnya akan melakukan perjalanan dan lain sebagainya dengan namanya Peduli Lindungi. Nah itu semua kan terrecord dalam satu sistem oleh pemerintah. Nah banyak masyarakat karena euforia pelaksanaan vaksin sehingga mereka menomorduakan birokrasi administrasi. Nah itulah yang terjadi sehingga data, kemungkinan besar data yang masuk ke pemerintah itu menyebabkan Kabupaten Bogor itu sangat kurang. Padahal sebenarnya kita melihat cukup banyak dan cukup besar, tapi pendataan yang kurang. Ini yang perlu yang perlu menjadi perhatian. Marilah kita euforia untuk melaksanakan vaksin, tetapi dengan koridor yang baik dan benar, sehingga data tersebut itu bisa mendukung pencapaian target, sehingga Bogor jangan dikatakan bahwa kita termasuk kesekian yang terendah di tanah air.
Terus terang kita sampaikan seperti itu. Nah, mengenai vaksin yang sudah dilaksanakan, saya kira cukup bagus ya. Kemudian pendistribusian cukup baik. Mungkin saya sebagai orang kesehatan yang saya merasakan bahwa pemerintah daerah belum maksimal mengajak stakeholder di bidang kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi tersebut. Antara lain, saya kebetulan aktif di Persi, Rumah Sakit Kabupaten Bogor. Rumah sakit itu belum diajak bagaimana caranya setiap orang yang datang ke rumah sakit bisa kita berikan vaksin gratis. Karena vaksin itu belum bisa kami pesan sendiri-sendiri. Rumah sakit harus mendapat distribusi dari pemerintah. Ada kuotanya ya, Pak? Ada kuotanya. Nah, bahkan kuota tersebut malah dibagi ke ormas-ormas. Tidak salah sebenarnya, tapi kalaupun diberikan kepada rumah sakit, saya kira itu kan lebih maksimal. Termasuk kepada klinik-klinik, kepada FKTP, kepada puskesmas. Karena masyarakat tentunya akan beramai-ramai ke tempat pelayanan kesehatan. Sekarang yang terjadi, rumah sakit nggak punya vaksin, Pak. Dan itu sudah saya sampaikan ke beberapa pejabat pemerintah daerah. Paling gampang untuk Kabupaten Bogor ada 28 rumah sakit, silahkan didistribusi secara rutin di rumah sakit. Pasti itu lebih cepat lagi akan tercapai keadaan tersebut. Maka dari itu dasarnya kemudian Partai Nasdem juga melakukan vaksinasi gitu kita lakukanlah vaksinasi. Dan kita lakukan dengan baik dan benar di sarana kesehatan, semua tertata rapi dengan jumlah vaksin yang kita edarkan. Masyarakat yang datang semua bisa masuk ke dalam Peduli Lindungi. Kita Dan yakin, itu sudah teradministrasi dalam Peduli Lindungi itu ya? Sudah, karena itu memang fokus kami. Jadi bukan hanya sekedar memberikan vaksin kemudian kita mengikuti. Kan vaksin itu minimal 2 kali. Nah, kita setelah satu, yang kedua kita ikuti dengan SMS blast atau WA kita dengan IT kita melaksanakan mengingatkan kepada mereka, ayo lo kembali lagi, supaya mereka betul melaksanakan itu bukan hanya sebagai prasyarat mendapatkan sertifikat, tetapi benar-benar bermanfaat untuk mereka terlindungi dengan dengan corona tersebut, dengan vaksin itu ya, Ketua ya. Nah, dalam kesempatan kali ini tadi saya sudah mengeksplor soal Partai Nasdem begitu ya. Saya mau izin sedikit cerita nih. Kami di KPU Kabupaten Bogor ini kan sedang mengembangkan ya project Better sebenarnya. Better itu kalau ada makanan tuh ada salah satu merek sebenarnya. Nah, tapi ini adalah akronim atau singkatan dari Bogor Electoral Technology and Research gitu. Jadi ini adalah sebuah project gitu, yang project riset dalam bentuk pemanfaatan teknologi informasi kepemiluan. Nah, Project Better ini sudah dimulai tahun 2020 sebenarnya, tahun lalu. Nah, kita memanfaatkan platform web ya dan Android ya. Mungkin juga nanti ke depan juga ada OS juga ya bagi pengguna handphone tertentu begitu. Nah, untuk mensupport kegiatan-kegiatan KPU Kabupaten Bogor ini Pak Ketua, di provinsi, di beberapa kabupaten kota lain di Jawa Barat ada beberapa aplikasi yang sudah digunakan khususnya di dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 tahun lalu. Dan itu ada seperti misalnya Pangandaran, Tasik, Cianjur, Sukabumi itu pakai aplikasi yang kita gunakan, yang tadi mungkin Pak Ketua sudah melihat bagaimana pengoperasiannya dan kemanfaatannya nanti mungkin ke depan begitu. Tadi kan sudah Pak Ketua lihat ada Bogor Electoral Maps gitu ya, berbasis GIS atau Geographic Information System, ada juga Bogor Electoral Information System ya, ada juga aplikasi Sigap ya untuk pertanggungjawaban anggaran pemilu, ada si Coklit, ada si Pitung. Si Pitung ini vote simulator. Ya, simulasi e-voting lah katakanlah begitu, simulasinya. Kemudian juga ada aplikasi manajemen surat dan SIPD atau informasi penyediaan dokumentasi dan informasi daerah. Ada juga tadi Pak Ketua juga sudah main game ya, udah Bogor Electoral Games gitu. Itu kalau boleh dicek itu di web KPU yang lain tidak ada itu Ketua, hanya di Kabupaten Bogor begitu. Dan juga ada buku-buku riset ya kepemiluan, dan tadi mungkin Pak Ketua melihat di dinding-dinding di RPP tadi, Rumah Pintar Pemilu kita sudah ada. Nah, yang sudah saya sampaikan tadi sebenarnya bagaimana menurut Ketua nih sebagai Ketua DPD, sebagai Ketua partai di daerah dengan pemilih terbanyak se-Indonesia bahkan mungkin sedunia ya, terkait aplikasi yang sudah dikembangkan oleh KPU Kabupaten Bogor. Apakah menurut Pak Ketua itu mampu mensupport ya dan mendukung pelaksanaan pemilu 2024 nanti gitu. Tadi kan Pak Ketua sudah menyampaikan program untuk pemilu 2024 menurut Partai Nasdem. Nah, dengan kami di KPU dengan berbagai aplikasi tadi itu,
Kira-kira bagaimana bisa mensupport nggak untuk pemilu 2024? Terutama untuk transparansinya, untuk sistem informasinya, aplikasinya begitu. Kalau ada tanggapan ketua, nanti mungkin kalau ada saran dan masukan silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Tadi kami dengan rombongan pengurus memang sudah menyaksikan paparan singkat tentang bagaimana IT yang dikembangkan di KPU ini. Hanya satu kata saya, luar biasa, Pak. Oke, Jempol. terima kasih. Terima kasih. Ini yang kita harapkan tentunya memang dari waktu ke waktu, karena kemarin memang mencari data itu cukup sulit, cukup ribet. Ya. Dan sebagainya, banyak kendala. Dengan demikian, dengan adanya program seperti ini yang secara singkat sudah dipaparkan, ini sangat membantu kami di partai tentunya untuk mencari data, membuat strategi yang lebih baik lagi, dan tentunya sangat bermanfaat bagi kami. Tentunya saran kami semoga program ini tetap bisa eksis. Tentunya kita akan berbicara program IT, tentu akan berhubungan dengan masalah internet dan lain sebagainya, sehingga mudah-mudahan tidak akan terjadi kredit atau gangguan di internet, sehingga data tersebut bisa dengan baik dan benar kita dapatkan, senantiasa diupdate ya. Dan tentunya pihak IT, kebetulan saya juga membawa pihak IT kami, mereka sudah mencatat semuanya. Mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan dengan maksimal, dan tentunya PR tambahan buat kami nanti di DPD, kita akan sosialisasikan bahwa sampai ke DPRT bahwa program ini adalah suatu program baru dan sangat membantu sampai di DPRT. Karena memang mereka sudah harus berubah ya dengan cara offline menjadi online sekarang untuk mengetahui. Hanya dengan handphone itu Pak Ketua ya, dengan betul. Handphone bisa melakukan pendalaman. Betul itu. Sekali. Iya betul. Luar biasa Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ini responnya, kemudian saran dan masukannya sangat berharga bagi kami untuk terus melakukan upaya-upaya yang terbaik bagi KPU Kabupaten Bogor, khususnya juga bagi masyarakat Kabupaten Bogor secara umum begitu, karena kami bekerja untuk masyarakat juga begitu, dan khususnya juga bagi para peserta pemilu begitu ya. Demikian, terima kasih Pak Ketua, Pak Dr. Fritz, luar biasa. Ini obrolan kita singkat padat begitu Ketua. Baik teman pemilih, demikian obrolan kita dengan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bogor, Pak Dr. Fritz ya, singkatannya begitu. Kalau nama panjangnya itu memang tadi agak Friedrich Mahcap gitu ya. Mohon maaf kalau saya salah deh Pak Ketua. Singkat saja Pak Dr. Fritz ya. Nantikan episode podcast KPU Kabupaten Bogor lainnya. Akhir kata, atas nama seluruh tim KPU Corner yang bertugas, kami pamit undur diri. Salam better. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.